Iya. Kita berharap mereka inilah yang nanti sehat secara fisik, sehat secara mental gitu ya, intelektualnya juga bagus. Tentu itu yang kita kita harapkan dan mereka yang membangun negara ini, membesarkan bangsa ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Biomed. Kembali kita podcast sama Biomed TV. Alhamdulillah hari ini sama Profesor Dr. Junedi S. Teguh. Salam Pak Dede. Beliau juga rektor Unila. Sama kita juga dengan Dr. Dut Asdi SD Menkes. Salam Pak Dede. Terima kasih. Kita kembali tentang kesehatan. Kali ini kesehatan dan pendidikan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Sekarang Prof, kira-kira gimana Prof? Ya. Depannya. Ya, kalau kita bicara tentang kesehatan, kemudian masa depan Indonesia Emas 2045 ya, bidang kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting gitu ya. Itu investasi kan, karena itu kan berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia kan, karena kualitas sumber daya manusia tentu tidak hanya dari aspek intelektual gitu ya, tetapi juga kesehatannya, sehingga kita perlu betul-betul menyiapkan itu, menyiapkan bidang kesehatan ini gitu ya, tentu dengan harapan masyarakat lebih sehat, masyarakat hidup lebih baik, masyarakat berkualitas. Kalau masyarakat berkualitas tentu menyongsong 2045-nya akan lebih mudah gitu ya. Dan sektor pendidikan dan kesehatan misalnya. Nah, artinya perlu kita siapkan juga nih bagaimana pendidikan dalam bidang kesehatan atau bidang-bidang kedokteran begitu ya. Kenapa? Karena akan menghasilkan SDM kesehatan yang berkualitas juga, sehingga akan memberikan layanan-layanan kesehatan yang berkualitas juga untuk masyarakat, untuk bangsa begitu. Makanya hubungannya sangat erat Pak Dede itu kalau kita bicara pendidikan dan kesehatan begitu. Ya. Sehingga kan pemerintah memberikan perhatian lah ya terhadap peningkatan pendidikan terutama dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat pada akhirnya. Oke, gitu Pak Dede. Gimana Pak Dokter? Oh, iya. Terima kasih Pak Dede. Ya. Terima kasih Pak Rektor. Ya, Dok. Pagi ini ada pencerahan dari Rektor Unila kita ya. Betul kata Pak Rektor tadi, kesehatan dan pendidikan itu adalah sejalan ya. Mungkin disebut dengan mandatory spending kali ya, yang merupakan tanggung jawab negara ya Pak Rektor ya. Betul, ya. Tanggung jawab negara menyehatkan dan mencerdaskan bangsa yang gitu ya. Saya pernah menulis di media Indonesia 1 bulan yang lalu, Pak Dede, tentang mimpi Indonesia Emas 2045. Di situ saya mengatakan bahwasanya hal dasar yang penting adalah kesehatan. Lalu setelah sehat, seperti kata Pak Rektor tadi, tentu ini adalah SDM yang siap untuk meningkatkan kemampuan dalam hal pendidikan ya kan, untuk akhirnya mempunyai kemampuan ekonomi yang bisa mengolah sumber daya alam kita untuk kepentingan kita sendiri gitu. Tapi Pak Rektor, izin Pak Rektor, ada hal yang kami dari orang kesehatan yang agak menjadi pertanyaan tentang undang-undang kesehatan yang baru, di mana di sana mandatory spending tentang kesehatan di APBN dan di APBD itu dibikin 0 Pak Rektor. Yang sebelumnya 5%, waktu itu kita minta dinaikkan menjadi 10% di luar gaji ya. Ya. APBD 10% di luar gaji,
tapi pemerintah mengambil keputusan dan itu telah diundangkan itu menjadi 0%. Menurut pemerintah akan ada mekanisme lain dalam mensupport bidang kesehatan ini. Ya. Kami sendiri tidak begitu paham seperti apa maksudnya. Namun yang kami tahu selama ini sepertinya di APBD itu memang pemerintah daerah itu menganggarkan, Pak Rektor, menganggarkan tentang kesehatan ini. Nah, itu adalah hal yang terbaik sehingga ada kabupaten kota di Riau ini yang orang tuh kalau sakit itu diantarkan sampai keluarganya, sampai apanya, sampai ke sana. Sekarang kan semuanya wajib BPJS. Sehingga kurang tepat kalau saya katakan puskesmas disuruh mencari uang PUD. Harusnya negara menyiapkan uangnya untuk kesehatan ini. Ya. Kalaupun habis, kalau orang sehat, tidak masalah. Tapi puskesmas sekarang peran preventif promotifnya, peran untuk menyehatkan orang, itu sudah tidak ada lagi. Jadi perannya adalah untuk mengobatin orang. Apa beda sama rumah sakit gitu loh? Apa beda sama klinik puskesmas? Kan puskesmas tugasnya menyehatkan orang. Ya. Nah sekarang dengan tidak adanya APBD kesehatan itu, kita agak khawatir tentang bagaimana pembiayaan kesehatan masa depan yang dalam hal ini mendukung kesehatan masyarakat. Terutama orang miskin yang 100 juta itu, Pak Rektor, yang BPJS-nya dibayar pemerintah itu. Ya kita juga dengar sekarang sudah ada yang yang sudah tidak aktif lagi gitu. Yeah. Kasihan kalau tuh orang sakit kronis, sakit parah, ginjal, jantung, diabetes, anak-anak misalnya yang sakit itu. Jadi dari kalangan kedokteran tetap mengharapkan anggaran kesehatannya apapun bentuknya, Pak Rektor, itu tetap dianggarkan sebanyak-banyak buat seoptimal untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Apalagi isu yang mengatakan walaupun di media Indonesia saya mengatakan tidak, kapabilitas seorang manusia bukan ditentukan oleh IQ ya Pak Rektor ya. Itu. Tetapi kita lihat rata-rata IQ orang Indonesia itu kan di angka 80-85 tuh. Dimana normalnya itu di atas 100. Jadi ini bagaimana nih, apakah Indonesia Emas 2045 itu akan tercapai atau cuma mimpi saja gitu? Gitu Pak Dede. Mungkin Pak Rektor bisa main. Gitu. Ini kan anggaran pendidikan di kesehatan. Kemudian gimana Pak? Ya, jadi saya setuju tuh dengan Prof. Dengan Dr. Zul. Ya. Memang saya ngikuti juga tentang pembiayaan pendidikan. Jadi pembiayaan kesehatan ya. Jadi memang salah satu subsistemnya ya memang pembiayaan gitu. Dan bayangkan saja dulu APBN kita antara 3 dan 5 baru ya Dok ya. Antara 3-5% ya tahun-tahun sebelumnya untuk pembiayaan kesehatan ini. Terus di undang-undangan baru memang mereka tidak membuat itu, katanya ada mekanisme baru tapi kan belum tahu kita ini gitu ya. Nah, bagi saya justru harus ada peningkatan gitu. Peningkatan untuk pembiayaan. Kenapa? Karena kita kan sama-sama menyaksikan ini betapa dengan JKN itu ya, nah, dengan jaminan kesehatan itu BPJS kata kita kan, bahasa masyarakatnya kan selalu banyak masalah gitu. Ada kekurangan, pengelolaan yang nggak pas, kemudian keterlambatannya itu juga jadi persoalan begitu. Sehingga menurut saya antara APBN, APBD gitu. Ya, betul, Dok. Harusnya APBD itu menganggarkan juga seperti itu. Jadi bukan kehendak bupati saja gitu loh, tetapi ini adalah kewajiban sebenarnya. Betul. Karena kan untuk ini kan untuk masyarakat begitu. Sehingga itu perlu ya. Padahal kan peningkatan justru ya Dok ya. Pembiayaan kan selalu terus meningkat ini. Ada inflasi, ada segala macam, teknologi begitu kan. Pola penyakit yang juga udah berubah dari akut ke kronis misalnya kan, itu kan justru menjadi persoalan. Jadi harusnya ditambah kalau menurut saya. Karena itu hal yang mendasar kan. Amanah undang-undang ya Dok. Undang-undang dasar kan memanakan kewajiban negara loh itu untuk memenuhi kesehatan yang berkualitas. Nah, kemudian ya aneh juga sih sebenarnya
ketika puskesmas disuruh cari uang sih sebenarnya. Iya betul. Karena itu kan basic ya, dasar ya Dasar, untuk ya. ini. Kalau rumah sakit swasta apa mungkin oke lah, Oke. itu sudah mengarah kepada industri kesehatan segala Iya. macam, ya silakan gitu ya, karena memang ada pasar untuk itu. Tetapi kalau di puskesmas saya pikir ya orang-orang yang tidak mampu pasti ke situ, menengah ke bawah gitu ya pasti ke situlah sasarannya. Iya. Jadi kita justru berharap subsidi yang sangat besar ke ini kan, ke Iya. puskesmas itu gitu ya. Dan tentu kita berharap akan ada perubahan-perubahan menurut saya dengan misalnya dengan legislatif yang baru yang mau kita Iya. pilih nanti, memperjuangkan itu gitu. Mungkin juga ada pemerintahan yang baru ya, carilah pola-pola yang lebih menguntungkan kepentingan rakyat gitu. Sekali lagi, kalau pembiayaannya kurang, tentu layanannya akan kurang. Atas, ya. Kalau layanannya kurang, berarti ada persoalan nanti bagi masyarakat yang berobat. Kalau masyarakatnya udah nggak sehat, gimana kualitasnya ya dok ya? Kualitasnya. Bagaimana kualitas SDM yang mau kita bangun nanti? Sedangkan ini semakin kuat nih. Negara lain justru semakin ini nambah saya. Investasi untuk SDM. kesehatannya semakin Iya. meningkat. Oh, dong. makin meningkat ya. Semakin meningkat ya. Dan kita mengimbau kepada pemerintah, legislatif, ya, eksekutif untuk menyadari ini, saya Iya. pikir ya, menyadari ini, ya agar berikan perhatian yang lebih pada bidang kesehatan dan berikan keberpihakan kepada pembiayaan kesehatan yang lebih begitu. Kalau pendidikan kami bisa 20% dok. 20%. 20% luar biasa. Bapak. Iya. 20%. Kalau pendidikan, Iya. gitu ya. Sama Pak Dokter. Ya setengah lah atau Iya, iya. pokoknya bisa ini Iya. seimbang lah, gitu ya. Saya seimbang. Dokter, kalau kan ada dua ada jam kesda. Umat. Iya itu. Nah. Jadi sekarang kan Pak Dede ya. Dulu pemerintah daerah diharapkan untuk membuat inovasi untuk kesehatan masyarakat masing-masing. Iya. Justru tergantung kemampuan daerah masing-masing. Jadi banyak daerah-daerah yang bagus ya Pak Rektor, Iya. dalam mengolah kesehatan masyarakatnya. Jamkesda namanya. Jadi Jamkesda itu kadang-kadang malah bisa menanggung biaya pengobatan sampai level tertinggi, termasuk juga pengawalan dari keluarga atau rujuk ke ibu kota negara atau kemana dimungkinkan. Jadi Jamkesda. Ya ada kabupaten kota di sini tuh yang sudah diwisana Jamkesda. Iya. Tapi kan sekarang semua disuruh BPJS. Jangan BPJS. Jadi waktu pemerintah daerah menganggarkan tuh Jamkesda, sekarang malah pemerintah daerah mengharapkan puskesmas atau rumah sakit daerah menghasilkan uang PLUD untuk menghidupin masalah kesehatan sendiri, nggak dianggarkan lagi. Jadi ini masalah besar, ini masalah serius menurut saya. Tadi Pak Rektor menyebut tadi beberapa negara lain yang sudah mulai mengembangkan kesehatan. Kita tidak usah bicara soal negara-negara maju ya, Australia, Swedia, Taiwan atau Amerika dan sebagainya. Kalau mereka tuh sakit itu mewah Pak. Orang sakit itu dijemput ke rumah. Malah kalau anak-anak dalam pertumbuhannya itu tidak bagus atau ada masalah kesehatan, orang tuanya abai, itu negara bisa ambil anak itu. Anda perbaikin kesehatannya atau kami yang urus. Ini anak negara. Berarti kan itu negara kaya kan. Coba ada berapa negara miskin yang kesehatannya bagus. Contohnya saya bilang Kuba. Ya. Terlepas dari mereka komunis atau tidak. Tapi di Kuba itu adalah negara dengan jumlah dokter terbanyak di dunia. Satu desa satu dokter. Dimana pendidikan dokteran Pak Rektor itu gratis Pak. Mereka gratis. Jadi masalah pendidikan dan kesehatan bagi mereka itu yang utama. Bila ada masalah di APBN mereka, yang nggak mau diganggu itu adalah kesehatan dan pendidikan. Dia ibarat tubuh Pak. Tubuh ini kalau misalnya ada masalah kekurangan darah, yang nggak boleh kurang tuh otak dan jantung Pak. Jadi itu kunci. Yang lain tuh kulit, boleh lah jadi pucat-pucat lah kulit itu. Begitu mereka mengatakan kesehatan dan pendidikan prioritas. Nah, saya yang bagus lagi di Costa Rica. Costa Rica itu puskesmasnya bagus, Pak. Jadi di puskesmas itu setiap
dibikin grup. Satu grup tuh ada dokter, ada perawat, ada bidan dan sebagainya. Itu satu grup tuh mengawal 4.000 orang masyarakat. Jadi kalau misalnya di daerah mereka ada 40.000 anggota masyarakatnya, grupnya ada 10. Ya, apa tugas grup itu? Datang ke rumah-rumah, ngecek ini obat diabetes ini makan enggak, obat tensi dimakan enggak. Dan bila nanti mereka harus dirujuk, mereka yang bawa ke rumah sakit. Kalau kita kan datang sendiri ke rumah sakit, penuh sini, penuh sana. Terus dijadwalkan operasi, nunggu berapa bulan, pas udah jadwal operasi datang, pasien udah meninggal. Ya, kita harus ngomong apa adanya. Kalau tadi kan Pak Rektor bilang, tolong ini diperhatikan sama calon pimpinan kita nanti. Ya, sekarang ada masa depan. Bagaimana mau bicara Indonesia Emas 2045? Nah, kalau pendidikan oke lah 20% bagus, tapi kan sumber daya itu yang sehat dulu bisa dididik Pak Rektor. Itu Pak Didi. Ya. Di sini kita juga ada undang mahasiswa Pak ya. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa tentang pendidikan dan kesehatan apa itu. Silakan. Mungkin dari pengalaman sehari-hari ya, pengalaman sehari dalam pelayanan kesehatan gitu. Iya. Ya. Kan apa? Ya. Dan ingin bertanya kepada Bapak, saya tertarik tentang pembahasan tentang Puskesmas yang saat ini yang banyak di setiap desa-desa itu yang kurang aktif. Apa sih langkah-langkah pemerintah saat ini, karena apakah itu anggaran tidak ada, apakah itu pelayanan yang kurang, sementara rakyat menengah itu untuk mencapai ke rumah sakit mereka harus mencapai ke puskesmas dulu. Nah, langkah untuk pemerintah saat ini saya lihat kurang perhatiannya ke puskesmas. Mana tahu dari Bapak dengan acara ini bisa menyampaikan kepada pemerintah atau kepada eksekutif, legislatif yang mungkin untuk kedepannya yang akan terpilih, perhatikanlah untuk puskesmas yang setiap desa-desa tersebut. Jadi itu tanya kepada Bapak. Mana Dokter? Oh iya. Dokter dulu. Dokter dulu. Ya, makasih. Ya. Jadi konsep puskesmas itu adalah membuat orang sehat, bukan mengobatin orang. Yang mengobatin orang adalah rumah sakit dan klinik. Walaupun untuk emergensi dimungkinkan saja untuk melakukan tindakan pengobatan. Jadi dalam konsep kedokteran itu pelayanan kesehatan ada namanya preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, ada satu lagi paliatif. Jadi kuratif itu adalah tindakan-tindakan membuka poliklinik untuk mengobatin orang. Nah, tugas puskesmas adalah 70% itu harusnya promotif, preventif. Membuat orang sehat, bukan mengobati orang sakit. Nah, ini yang sudah lari dari pakemnya Pak Rektor. Jadi betul tadi puskesmas itu harus itu. Puskesmas itu wilayahnya berapa orang? Bisa 30.000. Berapa orang ibu hamil di sana? Berapa orang anak balita? Apakah gizinya bagus? Apakah ibu hamil sehat? Apakah dicek? Kemudian orang tua yang stroke berapa orang, yang diabetes berapa, yang sakit berapa orang, penyakit menular berapa orang, yang sudah diimunisasi berapa orang. Itu tugas mereka mengawal orang itu tetap sehat. Ya. Nah, selama ini kan kita tahu bahwasanya ada APBD, 10% untuk puskesmas dan juga disubsidi oleh PBN. Dari Kementerian Kesehatan juga ada subsidi untuk puskesmas itu. Nah, sekarang kan yang saya bilang, kita nggak tahu nih kalau APBD itu jadi nol, apakah akan ada lagi subsidi untuk puskesmas. Kalau saya tetap berpikir, gelontorkanlah uang sebanyak-banyak ke puskesmas itu, biar mereka bisa bekerja untuk menyehatkan orang, sehingga orang sakit itu sedikit. Gitu. Apa salahnya kalau uang habis, orang sehat dan orang pintar, nggak ada masalah, itu tugas negara menurut saya. Jadi kalau Pak yang tadi apa yang harusnya ya kita harus memperkuat puskesmas. Masih juga RSUD nggak boleh BUD. Kalau saya ya nggak boleh. Siapkan alat, beli SDM, beli ini banyak-banyaknya, lalu layani orang dengan baik. Jadi itu kritikan kita kepada JKN tadi. Pak Rektor. Ya Pak Dede itu jawaban saya. Ya, saya nambahin aja. Jadi saya sebenarnya Dok kan orang kebudayaan ya, orang masyarakat sih. Oh iya. Jadi melihat puskesmas itu kembalikanlah ke
filosofi awalnya gitu Pak. Iya, iya. Kan public health itu ya. Iya. Public health itu artinya memang itu base-nya community, masyarakat gitu loh. Hmm. Untuk menyehatkan masyarakat. Iya. Jadi jangan dijadiin mesin uang, nggak boleh. Itu dia Nggak kata boleh. kuncinya. Dia nggak ke situ. Artinya kalau mau cari uang mungkin di sektor lain lah ya. Sektor lain. Ini pendidikan jangan. Termasuk saya juga kadang-kadang juga aneh itu dok memikirkan public hospital kita itu kan rumah sakit umum kita itu Iya, iya. ketika didorong untuk menghasilkan uang gitu. Iya, iya. Sebenarnya enggak, itulah pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebenarnya kan. Iya. Kembalikan ke situ lagi gitu. Karena kami belajar antropologi, di situ juga ada antropologi terkait kesehatan gitu loh. Bagi kesehatan ya. Iya, Oh, ada iya, itu. keren. Jadi kita bicara juga seperti itu. Jadi mari kita kembalikan lagi gitu ya, bahwa sektor kesehatan itu memang itu adalah bentuk kewajiban masyarakat loh itu. Kewajibannya pemerintah untuk melayani masyarakat gitu. Jadi jangan terlalu dapat beban ya. Kalau mau dia untuk apa ya swasta lah gitu Swasta kan. ya. Nah swasta kan dia punya pasar ya nggak apa-apa gitu Nggak kan. apa-apa ya. Nggak apa-apa gitu ya. Sehingga JKN kita tuh efektif dia gitu loh, Dok, ya. Iya. Efektif digunakan memang untuk kepentingan penyehatan masyarakat, Pak Dede gitu. Saya pikir mayoritas masyarakat pasti setuju seperti itu gitu ya. Iya. Ini kan Jangan- gratis, Pak ya. Iya, kan sudah di negara gitu ya. Artinya jangan dibawa dia ke industri lah itu kalau yang publiknya ya. Kalau yang publiknya gitu. Tapi kalau yang swasta ya silakan, tetapi kan tetap ada pengaturan-pengaturan oleh pemerintah begitu. Dan catatan saya dok, memang JKN harus terus diperbaiki Diperbaiki ya, dikritisi Iya, ya. dikritisi ya, pemerintah terbuka, pengelolanya juga harus terbuka. Iya. Dan kita dengar juga ya masukan-masukan dari dokter ini kan yang di lapangan yang selalu berhadapan dengan persoalan-persoalan JKN ini. Itu Pak Dede. Mungkin ada apa lagi dari Pak. Pak? Silakan. Mau bertanya tentang kampus. Hmm. Bagaimana cara kesadaran kesehatan di lingkungan kampus, khususnya di Riau? Mana kan di kampus ini sering sepele kan kesadaran kesehatan. Gimana Prof? Wah, ini kesehatan di kampus ya. Ya, ini Ya, Pak ini Rektor ya. jadi memang betul itu ya. Karena kan di kampus itu anak-anak muda ya dok ya. Iya. Kita berharap mereka inilah yang nanti sehat secara fisik, sehat secara mental gitu ya, intelektualnya juga bagus. Tentu itu yang kita harapkan dan mereka yang membangun negara ini, membesarkan bangsa ini. Gitu. Strategi pertama memang dan itu sudah diarahkan oleh pemerintah sebenarnya, bahwa semua mahasiswa itu diberikan asuransi gitu dok. Asuransi kesehatannya wajib. Pertama kan itu ya. Mereka harus di cover oleh asuransi. Jadi ketika ada sesuatu berobat gitu. Nah kedua memang harus ada penyadaran hidup sehat itu lah. Iya. Pola hidup sehat gitu ya di kalangan anak muda. Ini memang tantangan nih dok. Anak muda itu asik gini aja sekarang dok. Jadi gerak Begadang. badannya kurang gitu. Begadang lagi ya. Nah, begadang dia lagi kan. Main game sampai jam 3 malam gitu ya, 3 subuh begitu. Nah, ini memang tantangan. Jadi menyadarkan bahwa pada anak-anak muda itu ada keseimbangan gitu ya. Ada kalanya kita istirahat, ada kalanya kita gerak badan gitu. Dan makanannya juga harus sesuai gitu. Nah, itu harus disadari menurut saya. Saya Pak Kevin ini namanya. Harus disadari betul. Ya karena nanti ada pula gini, sebagian mahasiswa yang fokus belajar, ya mikir, tapi mengabaikan kesehatan gitu, mengabaikan gizi, mengabaikan pola istirahat. Nah itu juga jadi persoalan kan. Nanti ujian skripsi, pas ujian skripsinya malah ini pingsan atau malah stres, stroke gitu kan. Itu ada gejala-gejala seperti itu kan sekarang anak muda begitu. Nah itu menurut saya harus ada penyadaran. Ya, penyadaran dari kita tentang bagaimana pola hidup sehat
di anak-anak muda, terutama di kampus gitu. Saya rasa gitu. Mungkin dokter bisa Kalau tambah. klinik kampus gimana Pak Rektor? Oh, kita ada klinik. Nah, itu juga salah satu cara. Klinik kampus ya? Ya, kita menyediakan klinik di kampus ya, sehingga mahasiswa bisa memanfaatkan itu gitu ya. Iya, iya. Karena mahasiswa itu yang sering tuh stresnya itu, Dok. Terus Biasanya ya? kalau masa-masa ujian itu Ya udah. klinik banyak kunjungannya itu. Oh, Karena mungkin bikin iya, tugas, kemudian tugas, kurang beban, tidur dan gitu ya, sebagainya, iya. stres, mungkin diare apa gitu biasa tuh. Kan kita juga mahasiswa dulu kan. Iya, iya. Gitu, Dok. Nah. Mungkin cukup. Nah. Apa? Mungkin ada Oh, enggak, tadi Pak Rektor menyinggung soal masalah premi mahasiswa itu ya. Ya, ya. Nah, saya ingin berpendapat, Ya. ada berapa provinsi di Indonesia ini yang itu Pak Rektor, yang mereka nggak cukup dengan KTP saja bisa berobat gratis gitu. Jadi kami masih menemukan di Riau ini masyarakat yang BPJS-nya itu mandiri tapi sudah mati berapa bulan Ya, ya. dan kena keterbatasan ekonomi, mereka nggak sanggup bayar Ya. gitu loh. Nah, ini harus diselesaikan oleh pemerintah nih, ambil alih oleh pemerintah. Kalau udah nggak sanggup bayar, seperti di Provinsi Aceh itu mereka pakai KTA saja. Ya menurut saya, kalau menurut saya bukan di Provinsi Riau aja. Di Indonesia ini harusnya premi kesehatan minimal kelas 3 itu negara tanggung jawab. Negara yang bayar. Kalau menurut saya ya, karena itu mandatory spending tanggung jawab negara. Berarti hanya gratis pendidikan pada waktu SD, SMP, SMA sudah gratis ya. Ada yang gratis kan? Oh, gratis dong. Gratis ya. Oh, ada dana bos kan? Ada. Harusnya seperti itu juga. Iya, harusnya seperti itu juga. Jadi sudahlah bayarkan semuanya kelas 3. Oh, saya punya kemampuan ekonomi, saya mau kelas 1 atau mau VIP, ya silakan dia naik bayar gitu ya. Jadi jangan ada pernah lah kita temukan, dan saya temukan masyarakat yang tidak bisa berobat karena nggak punya asuransi atau fasilitas yang dia mampu untuk membayar kesehatan ini gitu Pak Didi. Ini ada pertanyaan terakhir dari boleh. Silakan. Ini dosen ini. Oh iya. Oh, ini dosen. Dosen komunikasi. Dulu mahasiswa ya. S3. Ya, mahasiswa S3. Secara singkat beberapa data dari UNICEF. Ini terkait kesehatan mental. Isu kesehatan mental memang sedang naik-naiknya. Khususnya di kalangan muda ini benar, Prof. Dia bentar kalau dia bentar kecemasan berlebihan. Dan Indonesia itu kalau di tahun 2021 dan 2022 itu tingkat 4 besar sering mengalami depresi dan sedikit sesuatu. Nah, ini kan juga menjadi harusnya menjadi perhatian bagi kita. Bahwa anak muda ini kan ke depannya bakal menjadi terus bangsa. Bagaimana mungkin ada saran dari kita, dari Pak Prof pada pemerintah untuk lebih memperhatikan isu kesehatan. Silakan. Iya. Nah, Dok. Wah, ini memang kalau Pak dosen itu kalau bertanya itu memang datanya dari UNICEF. Ya, betul. Akhirnya ini isu tentang kesehatan mental tuh makin merebak ya. Orang mudah stres, mudah bunuh diri, mudah terganggu jiwanya ya. Gangguan jiwanya ada yang ringan disebut dengan neurosa dan ada yang gila ya, psikosa namanya. Nah, neurosa ini banyak sekali. Susah tidur, kebangun malam, tiba-tiba ketakutan, tiba-tiba nggak mau makan, terus psikosomatik, ini sakit, stres itu bagian daripada stres yang tidak terpantau ya, betul. Nah, kalau menurut saya ini kita bicaranya global nih, memang memperbaiki sistem semuanya, sistem kesehatan, kemudian sistem kemampuan ekonomi, kemudian kesejahteraan lingkungan hidup, rasa nyaman hidup, lepas dari rasa takut dan sebagainya. Itu penting dijaga menurut saya. Nah, jadi kalau misalnya ada beberapa negara di dunia Pak Rektor yang
mereka tuh maju sebetulnya. Saya contoh Finlandia ya, saya baca Finlandia itu. Mereka tuh maju, kaya, makmur, sehat. Tapi mereka kerja cuma 5 hari dalam seminggu. Malah sekarang katanya mau dibikin 4 hari, Pak. Jadi, apa istilahnya itu easy life katanya. Jadi tren baru sekarang itu easy life. Jadi ayo dong nikmatin dunia ini yang Tuhan sudah ciptakan untuk kita. Ngapain siang malam nggak pulang-pulang kayak Bang Toib itu. Kita tuh manusia bukan mesin gitu. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah sistem negara tuh kita bisa bekerja tetap, tetapi kita bisa menikmati hidup ini itu loh. Kalau saya 3 hari dalam seminggu kita libur, kan kita bisa melakukan hal lain, hobi apa dan lain-lain. Tapi uang kita tetap cukup gitu loh kan gitu. Malah di beberapa negara maju juga kalau seorang ibu hamil mau melahirkan 3 bulan, suaminya ikut cuti, Pak. Suaminya ikut cuti, mendampingin. Jadi betul-betul mereka itu menghormati sebuah rumah tangga, sebuah keluarga untuk membentuk keluarga yang betul-betul berkualitas gitu loh. Nah, kita di Indonesia saya pikir kita masih berlari kiri ke kanan untuk memenuhi sesuap nasi untuk kebutuhan hidup kita. Beban tugas yang berat ini dan tugas dan sebagainya. Nah, ini membangun bangsa, membangun struktur bangsa, bukan bisa otomatis itu dari sisi itu. Orang kesehatan nggak akan bisa menyelesaikan masalah ini kalau sistem itu tidak diperbaiki. Mungkin Pak Rektor bisa bicara soal antropologi kesehatan ya, itu bisa menjawab itu. Ya gitu Pak Dede. Ya. Nah, saya sederhana aja. Jadi sederhana tetapi persoalannya sebenarnya kompleks gitu ya. Iya. Jadi ini menurut saya ya dok ya. Jadi kehidupan kita di Indonesia ini memang cenderung full of stress gitu ya. Dan persoalannya sistemik sebenarnya. Tapi sebenarnya bisa. Kita itu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk persoalan-persoalan yang administratif gitu. Iya, iya. Guru waktunya banyak habis untuk administratif. Jadi stres ya gitu. Dosen juga gitu. Padahal jangan-jangan bidang kesehatan juga seperti itu. Iya, iya, sama. Terlalu banyak pemenuhan yang bersifat administratif dan itu kalau dalam dunia kerja kan habis waktu kita untuk itu. Sedangkan tugas yang substantif kita terabaikan kadang-kadang demi ini. Nah, itu pemicu stres tuh menurut saya. Ya, artinya kita perlu memikirkan sistem-sistem yang lebih sederhana ya, Dok ya. Iya. Sistem yang lebih sederhana, sistem pendidikan, sistem kesehatan yang lebih simpel tetapi substansinya dapat gitu loh. Artinya betul-betul kalau guru ya kayak ngajar. Nah, jangan terlalu diribetkan dengan persoalan-persoalan lain-lain gitu. Ini dosen nih kalau diukur juga mungkin tingkat stresnya juga tinggi hari ini karena juga banyak tugas-tugas yang harus diinikan ya. Akreditasi lah, apalah, sertifikasi itu segala macamnya gitu loh, Dok. Jadi, nah menurut saya secara global itu sistem itu memang harus disederhanakan. Nah, kaitannya dengan anak-anak muda memang itu harus dimulai dari anak-anak nih sekolah ya, di sekolah untuk memahamkan mereka bahwa ada potensi-potensi gangguan mental gitu ya. Nah, artinya kalau di awal kita sudah tahu, kan ada tanda-tandanya kan, kalau udah sering stres, ada beban sedikit stres, nah itu kan ada tanda-tandanya, kemungkinan perlu didampingi ya. Kalau di sekolah mungkin ada konselingnya ya, guru konseling yang harus memantau bagaimana kondisi psikologis dari siswanya. Nah, kalau di kampus, misalnya kalau di kami di Lancang Kuning, Dok, kan sekarang sudah ada pusat psikologi gitu ya. Oh, ada ya. Nah, jadi anak-anak dan sering banyak yang konsultasi gitu. Dan jangan malu untuk konsultasi menurut saya. Biasa aja. Itu kan bentuk kesadaran kita terhadap kesehatan jiwa kita gitu ya. Artinya kita konsultasi apa sih persoalan gitu ya. Kalau mau ujian terus sering mencret mau ujian, nah itu apa tuh? Mungkin itu sudah mulai ada tanda-tanda. Oke, konsultasi lah apa yang bisa dilakukan. Mungkin merubah ya belajarnya jangan mau ujian aja tapi diangsur-angsur. Kan pola-pola seperti itu sih yang menurut saya yang harus kita lakukan gitu. Kemudian bisa jadi orang keasikan ini kan sekarang ini keasikan dengan game, dengan permainan-permainan digital itu kan bisa membuat mereka
care terhadap orang lain, nggak bisa bergaul, itu juga akan menimbulkan stres gitu. Bisa jadi anak-anak sekarang mereka di dunia mayanya eksis gitu loh, tapi di dunia nyatanya tidak eksis dia gitu loh. Nah itu kan menjadi persoalan nanti gitu ya. Sedangkan mereka sehari-harinya kan hidupnya dengan masyarakat gitu. Jadi saran saya pendapat saya memang yang untuk kesehatan mental ini harus kita deteksi juga dari awal gitu ya. Ya dengan itulah sekolah dengan konseling atau di kampus dengan adanya pusat-pusat psikologi yang bisa mendampingi anak-anak kita gitu. Kan kita nggak mau Pak Dede nanti generasi Indonesianya sedikit-sedikit mau bunuh diri gitu ya dok ya, sedikit-sedikit mau ngamuk, putus asa gitu. Sedangkan tantangan semakin berat, persaingan semakin berat gitu ya. Nah artinya kita perlu perhatikan mental health itu ya, kesehatan mental itu. Itu Pak Dede. Alhamdulillah. Ini untuk paling lebar nih. Mungkin closing statement dari para dulu. Oh iya, Ya. ya, makasih Pak Dede. Jadi menarik pembicaraan kita pagi hari ini. Jadi menurut pendapat saya, bahwasanya kesehatan dan pendidikan itu adalah mandatory spending yang sama pentingnya. Saya berat tadi contohkan yang seperti jantung dan otak gitu. Yang lain tangan, kaki bolehlah pucat nggak dapat darah, tapi jantung dan otak jangan mencapai tidak dapat darah. Artinya eh, apa eh, bukan subsidi Pak ya, penganggaran untuk bidang kesehatan ini memang harus setinggi-tingginya untuk kesehatan masyarakat. Jadi bukan disuruh unit kesehatan masyarakat pemerintah untuk mencari uang, tapi harus menghabiskan uang, mensejahterakan unitnya dan mensejahterakan juga tenaga medis, karyawan puskesmas, rumah sakit. Lalu juga mereka nanti akan punya waktu yang full untuk memperhatikan kesehatan masyarakat itu, sehingga terkawal kesehatan masyarakat itu. Menurut saya kalau itu bisa diatasi, pelan-pelan kita mulai bisa menyelesaikan satu persatu masalah kesehatan kita, masalah stunting, masalah penyakit menular, penyakit tidak menular, yang berkutat di situ aja selama ini. Sehingga terciptalah manusia Indonesia yang sehat dan jangan lupa bahagia gitu tadi bilang. Jadi jangan sampai hidup dihabisin untuk bekerja saja yang tidak jelas. Pagi siang malam bekerja 7 hari seminggu. Lupa bahwasanya kita ini manusia, kita juga punya hak untuk masyarakat, hak untuk menjalankan ibadah, hak untuk keluarga, hak untuk menikmati alam, hak untuk berkarya, dan hak yang lain, hobi dan sebagainya. Sehingga hidup menjadi indah gitu. Itu mimpi Indonesia Emas dulu Pak Buim. Terima kasih Pak Dede. Ya, saya lebih penekanan kepada kembalikan prinsip-prinsip public health itu ya. Artinya bagaimana kita memberikan perhatian kepada layanan kesehatan kepada publik, dan itu adalah kewajiban negara, dan uang negara itu kan dari masyarakat juga gitu loh, dari pajak yang kita bayar gitu. Nah kembalikanlah untuk kesehatan masyarakat dan betul-betul memberikan jaminan lah begitu kan ya, memberikan jaminan. Dan saya menekankan bidang-bidang layanan kesehatan yang khusus masyarakat setingkat puskesmas gitu, dan juga rumah sakit jangan dipaksa untuk cari uang begitu ya, tapi justru berikan itu kepada peningkatan kesehatan masyarakat ya. Dan saya yakin dengan masyarakat semakin sehat dok, tentu kualitas SDM kita juga akan lebih baik. Terus pendidikannya juga pasti akan lebih bagus. Nggak mungkin orang sakit tapi pendidikannya intelektualnya bagus kan semuanya juga terganggu. Nah, artinya jika Indonesia punya visi 2045 Indonesia emas ya, berikan perhatian kepada kesehatan masyarakat dan betul-betul jaminan gitu ya, memberikan jaminan bagi
kesehatan masyarakat itu. Saya pikir itu. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Dokter. Ya. Baik, semoga terrealisasi lah pencapaian Indonesia Emas tentang kesehatan dan pendidikan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Paham.